Hari ini gue akan bahas sebuah portable speaker dengan konfigurasi 360 derajat yang cocok kalau kalian sedang mencari speaker 360 derajat di budget 1 jutaan. Ini adalah Tribit Stormbox 2. Harga speaker ini di 1,1 jutaan dan gue beli speaker ini dari toko yang nama tokonya itu Barang Murah. Kalian bisa cari di Shopee maupun Tokopedia. Kalau nggak mau repot pun linknya juga udah gue sertakan kok di deskripsi di bawah. Jadi tinggal kalian cek aja langsung. Untuk speaker ini pastinya penerus ya dari Tribit Stormbox generasi pertama, dan kalau buat gua speaker ini cukup menarik sih, terutama untuk konfigurasi 360 derajat dengan size yang nggak terlalu besar. Jadi di video kali ini gue akan bahas aja langsung apa yang menarik dan apa sih yang gua rasakan. Langsung kita bahas ya, seperti biasa gua akan start dari sisi desain dan build quality-nya. Kalau kita lihat dari sisi desain, nggak ada pembaharuan dibandingkan generasi pertama, masih mirip, dia menawarkan desain yang mirip. Kemudian dari sisi build quality-nya terbilang bagus khas speaker-speaker Tribit. Materialnya ini bagian kanvasnya cukup tebal dan juga di bagian plastiknya sini udah dilapisin sama silikon. Jadi kalian lebih berasa mantep dan oke ketika megang itu feel-nya tuh premiumnya dapet gitu ya. Kemudian untuk beratnya sendiri dia berada di sekitar 500 graman, sekitar setengah kilo. Dan untuk size-nya ini mirip-mirip seperti JBL Flip Series. Untuk layoutnya sendiri, dia di bagian depan ada tombol volume up and down yang besar banget. Kemudian di bagian tengah sini ada multi-function button khas Tribit yang bisa kalian aktifkan untuk kayak mungkin voice command gitu. Gue sendiri nggak terlalu sering menggunakan multi-function button ini ya. Kemudian di bagian belakang ada beberapa tombol seperti tombol power, tombol konektivitas Bluetooth-nya. Di sini juga ada tombol extra bass bisa kalian on-in maupun off-in. Dan juga ada tombol TWS di bagian paling bawahnya sini, dan di sini ada input yang dilapisin sama flap karet. Untungnya di Stormbox 2 ini masih dilengkapi dengan input auxiliary dan juga untuk charging portnya sudah menggunakan USB Type-C. Di bagian atas ini ada strap kecil yang mungkin lumayan membantu ya buat kalian bawa-bawa, dicantolin ke tas gitu. Oke, kemudian di bagian bawah dan atasnya ini ada passive radiator yang bahannya rubber cukup kenceng, jadi ini kalau kalian nggak sengaja kepentok gitu masih aman. Untuk konfigurasi driver sendiri dia berada di sisi bagian kiri dan bagian kanan, jadi dengan kata lain speaker ini tuh stereo, dan juga untuk speknya sendiri dia mempunyai total power output itu sebesar 17 watt kali 2, jadi totalnya ada 34 watt RMS. Kemudian di sini dilengkapi dengan kapasitas baterai 2600 mAh dikali 2 sekitar 5000 mAh, dan juga untuk daya tahan baterainya diklaim bisa mencapai 20 jam. Pastinya itu tergantung intensitas volume yang kalian pakai. Gue sendiri nggak pernah bener-bener ngetes dari 100% sampai habis non-stop. Tapi yang jelas daya tahan baterainya terbilang awet sih. Gue pakai mungkin sekitar 1 minggu lah. Dia baru habis dengan pemakaian sehari sekitar 1 sampai 2 jam. Kemudian selanjutnya untuk Bluetooth versionnya udah menggunakan Bluetooth versi terbaru 5.3, dan untuk latensinya di sini terbilang biasa aja. Oke buat kalian pakai buat nonton YouTube. Latensinya masih sedikit berasa meskipun nggak sampai mengganggu, dan untuk kualitas latensinya kalian lihat aja langsung kurang lebih seperti ini. Notifikasinya khas Tribit, simple, nggak ada voice prompt yang mengganggu sih. Jadi basicnya gue suka. Kemudian untuk layoutnya sendiri, untuk inputnya ada di bagian belakang ya, yang masih dilengkapi dengan flap karet. Oke, di Tribit Stormbox 2 ini juga ada built-in microphone nih. Jadi kalian bisa langsung menggunakan built-in microphone ini untuk mengangkat panggilan telepon. Untuk kualitas suaranya ya kalian lihat sendiri aja. Sekarang gue lagi nyoba untuk kualitas dari built-in microphone-nya. Jadi segini aja paling untuk pengetesan microphone yang ada di Tribit Stormbox 2 ini. Oke, dan yang terakhir untuk IP ratingnya dilengkapi dengan sertifikasi IPX7 fully waterproof yang aman. Kalian cemplungin ke dalam air, dia bisa bertahan hingga 1 meter dalam waktu kurang lebih 30 menit. Jadi, gue rasa itu aja ya kalau kita ngomongin spesifikasi yang ada di Stormbox 2. Selebihnya sih kayak fitur-fitur utama seperti dia udah support Tribit aplikasi yang bisa kalian masuk dan kalian bisa mengcustom untuk berbagai macam equalizer yang ada di Tribit Stormbox 2 ini, mulai dari pilihan equalizer yang disediakan Tribit, dan juga kalian bisa mengcustom. Dan untuk equalizernya itu bandnya cukup banyak ya. Kalian bisa mengcustom dari mungkin sekitar 70 hingga di 13 kHz. Jadi kalian bisa mengatur sesuai dengan keinginan kalian. Oke, sekarang kita bahas mengenai sound quality dari Stormbox 2 ini. Seperti biasa sound quality subjektif, jadi apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Secara garis besar karakter Stormbox 2 ini mirip sama seperti X-Sound Plus 2 yang sempat kemarin gue review ya. Dia punya karakter yang netral to bright khas Tribit. Untuk treble sendiri dia punya karakter treble yang crisp,
clear, detailnya bagus dan cukup jelas. Extendnya juga dapat dan cocok banget kalau kalian suka dengan tipikal treble yang arahnya tuh ke arah bright. Kalau buat gue pribadi, treble di sini enak untuk low dan medium volume, tapi untuk volume yang cukup kenceng, kalau buat selera gue, treble-nya ini agak terlalu kasar, dan gue ngerasa ketika di atas 70%, misalkan di 80%, 90%, suaranya tuh jadi agak kecenderungannya ke arah yang berisik gitu, dan gue sendiri nggak terlalu nyaman mendengarkan treble di Stormbox 2 untuk di volume besar. Tapi untuk volume medium, gue merasa treble ini bisa menghasilkan detail yang bagus. Jadi itu akan menjadi plus minus. Kemudian untuk sisi vokalnya, vokal di Stormbox 2 ini juga mirip seperti di X1 Plus 2, yang dimana karakter Tribi itu selalu punya vokal yang timbrenya netral, juga mempunyai vokal yang airy, berasanya tuh clear gitu, suara vokalnya juga jelas, bagus untuk lafalnya, tapi memang arah vokalnya dia ke tipikal vokal yang tipis, bukan tipikal vokal yang tebel gitu ya. Jadi balik lagi, apakah kalian suka dengan vokal yang lebih airy, tipis tapi clear, ataupun vokal yang tebel full body gitu. Kalau kalian tanya ke gue sih, gue lebih suka dengan tipikal vokal yang lebih ke arah tebel ya, tapi balik lagi itu masalah selera. Kemudian untuk sisi bassnya, ketika extra bass off, dia bassnya lumayan tipis, lumayan ala kadar dan seadanya aja. Dan gua rasa dengan extra bass off ini cocok buat lagu-lagu akustik yang mementingkan clarity yang bagus, kemudian bass yang rapi. Dan juga kalian bisa menggunakan extra bass off ini untuk lagu-lagu rock, karena memang intensitas bassnya tuh bagus, detailnya dapat, dan juga untuk kecepatan bassnya pun terbilang cukup bagus. Tapi memang untuk gebukannya tuh kurang berasa ya ketika extra bassnya off. Ketika gua onin, bassnya langsung naik drastis, jadi lebih enak, lebih berasa tebal dari sisi bassnya, dia bisa nge-reach hingga 70 Hz, bukan yang rendah banget, tapi untuk size yang dimiliki, ini hal yang udah bagus dari Stormbox 2 ini. Dan kalau ngomongin bass, gue sama sekali nggak merasa bassnya tuh kurang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, terkecuali kalau kalian udah naikin volumenya hingga ke 70% ke atas, yang dimana dia terdapat distorsi di sisi bassnya, mirip seperti di X-Sound Plus 2 yang sempat kemarin gua bahas juga. Mungkin Tribit memaksimalkan bassnya ini untuk low sampai medium volume yang memang akan berasa full ya untuk sisi bassnya. Tapi kalau kalian pakai buat kenceng-kencengan, better extra bassnya kalian matiin aja, atau mungkin kalian bisa melakukan customize equalizer dengan sedikit mengcustom bassnya supaya tebelnya dapat, besarnya dapat, tapi juga distorsinya nggak terlalu berasa. Dan ngomong-ngomong soal customize equalizer, pastinya di Stormbox 2 ini juga cukup proper ya untuk customize equalizer, karena gue pribadi memakai kok customize equalizer-nya yang biasa. Misalkan untuk karakter tribute extra bassnya on itu ke arah bright, gue memasukkan satu equalizer yang cocok buat lagu-lagu yang memang gue pakai sebagai background song untuk pendengaran dalam jangka panjang, itu nyaman. Jadi gue menurunkan area treble dan juga upper mid-nya supaya buat selera gue pribadi lebih nyaman. Dan ketika gue melakukan hal tersebut, ini kayak mempunyai dua speaker yang berbeda. Dan sisi positifnya lagi, di tombol di extra bass belakangnya ini tuh bisa kalian custom di dalam aplikasi Tribit-nya. Jadi ketika extra bass-nya on, dia tetap akan memakai equalizer bawaan Tribit yang extra bass-nya on, karena memang gue sendiri masih sering menggunakan equalizer tersebut. Tapi ketika extra bass-nya gue matiin, gue men-switch menggunakan customize equalizer yang gue gunakan. Jadi gue nggak menggunakan extra bass off bawaan Tribit, karena kalau buat gue hampir tidak efektif buat selera musik yang biasa gue pakai. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi loudness-nya, di sini terdengar oke ya buat mengcover berbagai macam kebutuhan, mulai dari ruangan yang hingga 30-50 meter persegi. Ketika gue coba, masih bisa tercover dengan cukup baik. Dan ini speaker 360 derajat yang ketika kalian taruh di tengah ruangan, dia suaranya cukup menyebar, bisa didengar dari berbagai macam sudut tanpa mengalami penurunan suara yang signifikan, berbeda dengan X-Sound Plus 2 yang memang langsung direct ke arah kalian, yang ketika kalian putar dari sisi belakang, penurunan suaranya itu cukup drastis. Jadi ini dua speaker yang berbeda. Kemudian untuk outdoor sendiri, gue ngerasa di sini bukanlah yang terbesar dari sisi loudness-nya, meskipun cukup proper kok. Jadi jarak dari kalian ke speaker tuh gue rasa idealnya di sekitar 5-10 meter lah maksimal. Jadi di atas itu suaranya udah nggak terlalu kencang lagi ya untuk powernya. Kalau gue rasa powernya ini mirip sama seperti JBL Flip 6 maupun X-Sound Plus yang sempat kemarin gua review. Oke, sekarang kita masuk ya ke kesimpulannya mengenai Tribit Stormbox 2 ini gimana. Kalau buat gue sih, kalau kalian sedang mencari speaker 360 derajat dengan size yang nggak terlalu besar, sound quality proper, dengan build quality yang bagus, Stormbox 2 ini wajib kalian pertimbangkan ya. Dengan budget 1,1 juta, gue rasa dia punya price performance yang cukup oke untuk apa yang ditawarkan.
Tapi kalau kalian kaum mendang-mending, Bang, gimana dengan Eagle Terra 3S yang mempunyai harga hanya setengahnya dari Tribit Stormbox 2 ini? Ya kalau gue bilang sih sah-sah aja ya, karena memang Eagle Terra 3S dengan harga 500 ribuan juga tetap kok mempunyai sound quality yang proper, yang bagus untuk harga yang dimiliki, meskipun kalau kalian compare dengan Stormbox 2 ini, secara build quality pastinya nggak sebagus Stormbox 2, secara size dia sedikit lebih besar dari Stormbox 2, dan secara portability nggak semudah seperti kalian membawa Tribit Stormbox 2 ini. Kalau dari sound quality, gue rasa secara defaultnya keduanya berbeda, di mana Eagle Terra 3S itu lebih mengarah ke arah warm dengan vokal yang tebal. Tribit ini lebih ke clear dengan detail yang lebih bagus dibandingkan Eagle Terra 3S, tapi yang jelas Tribit Stormbox 2 ini menawarkan keleluasaan buat kalian mengcustom equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Jadi, kalau kalian compare antara Eagle Terra 3S dengan Tribit Stormbox 2, tetap Tribit Stormbox 2 adalah speaker yang lebih baik. Sekarang di akhir video gue akan muterin sedikit sound sample dari Tribit Stormbox 2 ini dan akan gue compare dengan Eagle Terra 3S. Untuk Tribit Stormbox 2-nya gue menggunakan equalizer extra bass bawaannya ya. Thank you buat kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess just in a bad mood. Feeling broken-hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. Hey.